sama-sama berdoa terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran. Bapak di surga, kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan buat kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau melalui pembelajaran kitab suci. Terima kasih kepada gereja yang setia untuk boleh terus mengadakan pengajaran-pengajaran seperti ini. Dan juga kami bersyukur kepada Tuhan untuk kekayaan firman yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bertumbuh dan mengenal Tuhan lewat firman Tuhan yang begitu limpah. Kiranya Tuhan tolong untuk pembelajaran pada malam hari ini. Berikan kami hikmat, pengertian, Tuhan bukakan hal yang baru, dan Tuhan berikan kepada kami gairah yang haus dan lapar akan kebenaran. Bukan hanya menambah pengetahuan kami, tetapi sungguh kami juga semakin rindu kenal Tuhan Yesus, dan karenanya juga kami bahkan semakin semangat dengan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, berkati pembelajaran pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara, hari ini atau bulan ini kita akan belajar satu topik, yaitu bagaimana kita menemukan Yesus Kristus atau melihat figur Yesus Kristus di dalam perjanjian lama. Ya. Nah, saudara, ini mungkin satu topik yang tidak bisa dicakup kalau kita di dalam khotbah hari Minggu. Ya, karena khotbah kalau di hari Minggu tentu saja waktunya sangat terbatas. Maka perlu waktu khusus seperti ini belajar. Untuk apa? Untuk kita boleh menjadi pembaca Alkitab yang lebih baik. Untuk kita boleh menafsir Alkitab dengan lebih tepat, dengan lebih bertanggung jawab. Dan dari baca Alkitab, kita semakin kenal tentang Yesus. Ya, mari kita landasi pembelajaran kita dengan membaca terlebih dahulu satu ayat firman Tuhan. Saya yakin ini ayat yang sudah sangat sering. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 16 dan 17. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 16 dan 17. Kalau sudah ketemu, mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Diungkapkan Allah dan bermanfaat untuk belajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, kita harus siap dengan Allah, tidak tetapi untuk setiap perbuatan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, kita perlu sama-sama setuju dulu bahwa dasar iman kita itu adalah kitab suci. Ya, kitab suci. Kita kenal Tuhan Yesus, kita tahu dunia ini, kita membangun teologi kita itu dari mana? Dari Alkitab, dari kitab suci. Maka penting sekali buat setiap anak Tuhan itu baca Alkitab, Ya, nah ini satu kerinduan di dalam hidup dan pelayanan saya secara pribadi juga. Saya ingin menjadi pembaca Alkitab yang lebih baik, dan saya ingin mengajar jemaat untuk juga baca Alkitab lebih baik. Nah, seringkali problemnya, mungkin kalau anak remaja begitu ya, anak sekolah minggu masih sering malas baca Alkitab. Ya, tidak ada waktu, mereka malas, mereka sibuk dengan sekolah dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah dewasa, mungkin kita malas itu gak terlalu. Kita sudah tahu baca Alkitab itu harus, baca Alkitab itu penting, kita sudah tahu. Tapi kalau orang dewasa mungkin problemnya begini, saya mau baca Alkitab tapi tidak mengerti, susah, gitu ya. Nah, jadi kita mau coba berkumpul sama-sama, bagaimana supaya saya bisa mengerti Alkitab lebih baik. Nah, belajar mengerti Alkitab, mengerti firman Tuhan, itu tidak bisa satu kali. Kalau sekolah S1, S2, S3 satu kali, nggak akan menguasai Alkitab, itu tidak akan. Menguasai Alkitab, belajar Alkitab, itu adalah pergumulan seumur hidup. Kita berkumpul dengan Tuhan. Kalau Tuhan kasih kita hikmat, supaya kita semakin mengerti firman Tuhan. Ya, nah, Ibu Bapak dan Saudara, pembelajaran kita di dalam bulan Februari ini. Nah, ini ya. Oke, jadi kita akan belajar topik ini selama 3 minggu. Ini adalah week 2. Week 2 itu adalah lanjutan. Kalau week 1, saudara belajar doktrin Alkitab. Ya, Alkitab itu apa? Kenapa kita mendapatkan Alkitab dalam bentuk yang seperti kita punya sekarang? Bagaimana Alkitab bisa disusun? Bagaimana cara membaca Alkitab secara umum?
Saat teduh caranya bagaimana, itu peak 1. Oke, tapi kalau peak 2 secara lanjut, kita mau coba menggali yang kita itu lebih dalam. Menemukan tema-tema ataupun pelajaran-pelajaran yang lebih dalam dari kitab-kitab yang khusus atau dari tema-tema tertentu. Nah, ini kita akan bahas di dalam 3 minggu. Tema besarnya pelajaran ini adalah bagaimana kita membaca PL, tapi kita bisa lihat Tuhan Yesus. Ya, kan Tuhan Yesus itu kan katanya baru lahir di PB kan, di Cipayus, yang kelahiran Tuhan Yesus. Kalau PL Tuhan Yesus ada nggak? Nah, ini yang kita nanti mau bahas. Bagaimana membaca PL, tapi kita bisa melihat ada juga Tuhan Yesus. Kan kalau Tuhan Yesus tidak ada di PL, berarti Tuhan Yesus tidak kekal dong. Nah, berarti itu kita nanti masuk ke dalam bidang. Kalau Tuhan Yesus tidak kekal, ya Tuhan Yesus ada nggak di dalam PL? Ada, tapi tidak disebutkan, dia belum lahir sebagai manusia. Nah, ini disebutnya preinkarnasi. Preinkarnasi. Nah, bagaimana melihatnya? Itu yang akan kita bahas sepanjang kita kaji. Jadi caranya saya bagi menjadi tiga bagian. Hari ini itu kita belajar resepnya dulu. Resep. Ya, jadi saya ingin mengajak kita melihat gimana sih caranya membaca PL supaya kita bisa melihat Yesus Kristus, berpusatkan Yesus Kristus. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak berpusatkan Yesus Kristus, PL itu kan banyak sekali cerita yang tokoh-tokoh. Siapa aja? Nuh, Abraham, ya, Yusuf, Yunus, banyak, Daud. Ya. Kalau tidak bisa kita kaitkan, kita tidak bisa melihat Kristus. Jadi cuma tinggal cerita tokoh-tokoh, cerita manusia. Nah, itu seringkali kalau di gereja khotbah atau sekolah minggu itu mengajar tokoh-tokoh. Daud melawan Goliat. Ya, Daud itu kecil, dia sederhana, dia tidak punya apa-apa, cuma punya batu juga. Tapi dia berani loh, akhirnya Goliat kalah. Nah, lalu artinya apa buat anak-anak? Makanya kalau kamu dibully sama teman kamu sekelas, badannya besar, kamu jangan takut. Pakai pensiun dia supaya tidak berhenti pedang. Masa kita nggak begitu? Ya, kenapa? Karena tidak dikaitkan dengan Tuhan Yesus, dengan kita Injil. Ya, nah, ini hari ini kita coba belajar resepnya. Apa sih hubungan PL sama PP? Ya, bagaimana membaca Alkitab secara satu-satu. Minggu depan dan 2 minggu lagi kita lihat contohnya. Ternyata Tuhan Yesus itu adalah bisa dikatakan kelanjutannya Israel. Tuhan Yesus itu adalah Israel yang baru. Dan nanti terakhir kita lihat bagaimana janji yang Tuhan Allah berikan di PL itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Ya, ini ada beberapa referensi. Saya nolong di Bapak kalau mau belajar lebih lanjut. Bapak boleh lihat buku ini khususnya yang kanan. Nah, yang kanan itu bagus sekali. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mungkin kalau ibu bapak lihat judulnya ya, isi makalah, bapak ibu langsung merasa misi. Saya mau bukan orang misi lah, saya nggak suka misi-misi begitu. Nah, tapi saudara harus tahu buku ini tidak bicara soal suku kerabatkan, tidak bicara soal penginjilan, tidak bicara soal pedalaman. Buku ini bicara soal misi Tuhan kepada umatnya dari PL dan kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi dia bahas semuanya per kitab. Dan itu bagus sekali. Kita lihat dari kejadian sampai Wahyu, Tuhan itu konsisten mengerjakan apa yang menjadi misinya, yaitu menebus umat. Ya, nah ini bagus sekali. Saya dorong ibu bapak boleh baca buku yang tengah ini untuk pendalamannya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, kalau kita belajar yang namanya teologi itu percakapan tentang Allah atau ilmu tentang Allah ya. Nah, pembelajaran teologi itu dibagi jadi 4 macam. 4 macam. Pada umumnya ya. Yang khusus detail-detailnya mungkin ada yang lebih banyak, tapi ini 4 macam. 4 macam itu apa? 1, teologi biblika. Teologi biblika itu pengen coba cari tahu apa sih ajaran atau pesan dari kitab-kitab di dalam Alkitab atau tema-tema di dalam Alkitab. Contoh, kalau kita mau belajar satu kitab secara khusus ya, misalnya belajar kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan.
Lalu kita mengambil pesan apa yang bisa dirangkum dari seluruh kitab Taurat. Nah, itu adalah teologi biblika. Jadi base-nya, bahan dasarnya, sumber utamanya itu Alkitab. Ya, dan fokus hanya pada kitab itu. Atau kalau tidak pakai kitab, kita bisa pakai teknik. Contoh, belajar tentang pekerjaan di dalam Alkitab. Nah, kita cari topik tentang pekerjaan dari seluruh Alkitab. Nah, itu namanya kita sedang membangun teologi biblika tentang pekerjaan dari keseluruhan Alkitab. Ya, lalu yang berikut ada teologi sistematik, itu adalah doktrin-doktrin. Jadi ajaran dari seluruh Alkitab sudah dirangkum ke dalam beberapa pokok yang penting. Misalnya doktrin tentang Allah, doktrin tentang manusia, doktrin tentang setan, doktrin tentang surga, doktrin tentang salib, doktrin tentang keselamatan. Nah, itu tema-tema yang penting. Kenapa tema-tema ini muncul? Kebanyakan munculnya waktu zaman gereja tenggelam. Ada kebingungan orang tentang itu. Ada ajaran sesat tentang itu. Jadi dibuat, ini topik-topik yang penting, lalu dibuat sistem berpikirnya. Nah, itu namanya teologi sistematika. Jadi keseluruhan Alkitab seperti diringkaskan menjadi satu buah sistem berpikir. Ya, nah biasanya kita belajar teologi sistematika itu di kelas katekisasi atau di PIK 1. Kenapa? Supaya pemikiran kita dikasih kerangka dulu. Ya, batasan-batasan untuk mengerti doktrin-doktrin yang penting ini. Lalu yang berikut adalah teologi historika, itu sejarah. Jadi kita belajar bagaimana satu pemikiran itu berkembang di sepanjang sejarah. Nah, ini sih pada umumnya jarang dibahas di dalam gereja. Tapi kadang-kadang kita mungkin menarik juga boleh belajar. Contoh, teologi historika itu begini. Bagaimana sebuah pengakuan iman bisa terbentuk. Nah, Bapak tahu tahun ini tahun apa? 2025? Bukan tahun keluar air ya. Tahun ini adalah ulang tahun 1700 Konsili Nicea. Nah, Konsili Nicea itu apa? Konsili Nicea itu adalah konsili yang mengatakan Yesus Kristus itu adalah Tuhan, satu pribadi dengan dua natur. Naturnya tidak tercampur, tidak terpisah, tidak terbagi. Nah, intinya Konsili Nicea itu konsili yang menjelaskan siapakah Yesus Kristus. Nah, tahun ini konsili itu ulang tahun ke 1700. Nah, kalau orang-orang belajar teologi historika, nanti akan belajar pentingnya apa, dan seterusnya. Ya. Lalu yang terakhir teologi praktika, itu bicara soal teologi-teologi di dalam pelayanan. Nah, ini biasanya kita bahas di dalam pembinaan pelayan, pembinaan majelis, pembinaan calon majelis. Bagaimana teologi yang kita punya diterapkan dalam pelayanan. Nah, kira-kira menurut Ibu Bapak, topik kita sekarang itu yang mana? Menemukan Tuhan Yesus dalam PL. Nah, kita yang mana? Menemukan Tuhan Yesus dalam PL. Siapa yang bilang biblika? Siapa yang bilang sistematika? Nggak ada. Siapa yang bilang historika? Siapa yang bilang praktika? Yang lain ini bilangnya apa nih? Baru itu mau yang apa? Nah, kira-kira kita yang mana nih? Biblika, betul. Kenapa? Karena base utamanya yang dipelajari adalah Alkitab. Kita mau coba lihat motif atau tema Yesus Kristus di dalam seluruh Alkitab. Nah, ini pelajaran teologi biblika pentingnya apa? Pentingnya itu begini. Seringkali kita baca Alkitab itu kebingungan seperti Alkitab itu pasal yang campur baur gitu ya, yang berserakan. Jadi kita ambil satu topik, misalnya satu cerita Yusuf, misalnya digoda oleh istri Potifar. Nah, lalu kita mau mengerti cerita Yusuf itu, kita coba cari tahu siapa Yusuf, siapa istri Potifar. Tapi apa maksudnya cerita ini ada di dalam Alkitab? Kita nggak bisa tahu, kenapa? Karena cuma satu. Sebenarnya Alkitab itu kan banyak cerita-cerita yang lain. Apa hubungannya cerita Yusuf ini dengan cerita keluaran di Mesir nanti? Dengan cerita pembuangan ke Babel misalnya. Nah, kita kalau cuma ambil satu topik, ya kita nggak akan bisa lihat gambarnya. Nah, tapi teologi biblika ini sebuah usaha ya, sebuah upaya
untuk apa? Coba tiap kopi yang terpisah-pisah itu dipasang, ditempatkan di dalam gambarnya, sehingga kita bisa lihat keseluruhan gambarnya secara jelas, secara utuh. Oh, kenapa cerita Yehuda dan Tamar ada di Alkitab? Oh, posisi dia di sini. Satu kopi membentuk seluruh gambar. Tapi kalau satu kopi hilang, pasalnya jadi nggak? Jadi, tapi tidak utuh. Maka cerita yang ada di dalam Alkitab juga nggak boleh dibuang-buang. Potong satu, nggak penting ini. Nggak bisa. Nah, di usaha teologi biblika itu usaha untuk mengumpulkan tiap kopi membentuk satu gambar yang utuh. Ya, oke. Sampai di sini dulu. Ada tanggapan, ada pertanyaan, silakan. Ada, Bapak? Kalau saya terlalu cepat atau belum jelas, boleh diklarifikasi ya. Silakan, kalau ada respons, tanggapan, pertanyaan, boleh. Belum? Oke, kalau belum kita maju ya. Kenapa sih harus belajar membaca Tuhan PL dengan melihat Tuhan Yesus? Karena ada dua masalah di dalam kekristenan tentang hal ini. Apa? Yang pertama, Ibu Bapak dan Saudara, banyak gereja atau banyak pendeta yang mengajarkan kepada kita, kepada jemaat, itu baca, kalau mau baca Alkitab, baca PB aja. Ya, katanya PB itu dibilang kitab sucinya orang Kristen, Christian Scriptures. PL nggak usah baca. Kenapa? PL itu cerita orang Yahudi, Hebrew Bible, orang Ibrani, orang Yahudi. Nggak ada hubungan dengan kita orang Kristen. Nah, ini sebenarnya pandangan sudah mulai di abad pertama oleh satu orang bidat namanya Marcion. Ya. Lalu dilawan oleh bapak gereja yang namanya Irenaeus. Irenaeus bikin buku Against Heresies, melawan pengajaran sesat. Itu melawan Marcion. Irenaeus bilang, salah pikiran kamu itu. Masa bisa kitab suci PL dibuat. Tapi bukan hanya abad pertama. Ini tahun-tahun kemarin, beberapa tahun yang lalu, saya lihat ada yang punya gereja besar Jakarta. Kalau Anda membaca khususnya baca kitab Injil. Kenapa? Kitab Injil itu cerita tentang Yesus. Kalau kamu punya Alkitab Inggris, biasanya Alkitab Inggris itu perkataan Tuhan Yesus itu cetak warna merah. Nah, kalau kamu mau kenal Yesus, baca yang warna merah aja. Jadi kamu tahu perkataan Yesus semua. Yang lain, ya, pokoknya kitab Injil itu cerita Yesus deh. Yang paling penting kita ikutin Yesus aja. Yang lain kisah Rasul Paulus itu tentang gereja, masih ada hubungannya lah kita sekarang. Kalau PL, kalau Anda pendeta, dia begitu. Kalau Anda pendeta, bacalah PL. Kalau Anda punya waktu. Jadi nanti PL nggak usah. Saya nggak mau tampilin videonya ya, suruh cari sendiri aja. Nah, saya gelisah. Kok mengajarkan kepada jemaat gitu ya? Kalau misalnya betul hanya PB yang penting dan hanya izin, ngapain ke 60 dua kitab yang lain itu dipreservasi, dijaga oleh Roh Kudus? Nggak usah buang aja, tapi betul-betul pakai itu selesai. Nah, tapi kan iman kita tidak diberikan sama Tuhan secara begitu. Tuhan memberikan seluruh kitab suci ini. Dan dari kita baca 2 Timotius 3 ayat 16, seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah. Jadi sama nilainya Yakobus sama Obadya. Itu sama nilainya, sama Matius, sama Hagai, sama. Saudara tidak boleh membuat kanon di dalam kanon. Saya cuma memilih ayat-ayat itu. Nah, makanya saya juga punya satu kerinduan. Bagaimana kita di dalam gereja boleh membahkan semua hukum Alkitab. Jangan cuma secutik-secutik dan ayatnya ulang terus. Ya, ulang terus. Ya, apalagi kalau saudara ngajar remaja ya. Saudara ngajar remaja itu topiknya kan itu aja, pergumulan remaja apa? Sekolah, pertemanan, orang tua, pacaran, identitas diri, apa artinya jadi laki-laki, jadi perempuan. Yang itu terus Efesus 5 tentang orang tua. Ya, terus apa namanya tentang hikmat adalah apa? Awal mula hikmat itu takut akan Tuhan. Kayak Amsal 1. Kalau cuma itu terus, apa lagi orang baca kita Nehemia? Dan apa jemaat belajar surat Ibrani, Filemon, itu apa? Seluruh kitab suci kita perlu pelajari dengan ya. Dan masalahnya adalah kalau kita
Misalkan PL dengan PB, itu pasal yang kedua. Yang ini yang mungkin lebih populer. Banyak kebingungan. Kebingungan atau apa? Apakah Tuhan Allah di PL itu sama atau beda dengan Allah di PB? Ya, kalau Tuhan Allah di PL sepertinya apa? Amarah, ya, menghukum. Ya, kalau Tuhan Allah di PB, kasih, mengampuni. Nah, seperti berbeda. Nah, pelajaran teologi biblika itu penting untuk melihat Alkitab itu satu kesatuan. Jadi Tuhan yang kita sembah itu Tuhan Allah yang sama, tidak berubah dari kekekalan sampai ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas dua pertanyaan kunci. Yang pertama, bagaimana cara membaca Alkitab PL dan juga PB sebagai satu kesatuan. Dan berikutnya, bagaimana menemukan Kristus di dalam PL. Yang PL itu tidak secara eksplisit menyebut Kristus. Kalau PB kan jelas eksplisit Yesus ditulis gitu ya. Kalau PL kan tidak. Ini disebutnya figur Yesus yang reinkarnasi sebelum inkarnasi. Nah, bagaimana menemukan itu? Nah, ini yang mau kita coba belajar. Oke? Kita coba pelan-pelan ya. Saya harap saya materinya pendek saja. Kalau bisa 20 menit atau 20 menit lagi selesai. Nanti Ibu Bapak boleh tanya jawab. Habis itu saya pasti latihan ya. Nah, kalau sudah datang ke sekolah, maaf ya, harus ada latihan ya. Supaya apa? Supaya kita betul. Oke? Nah, kalau bacaan kita, Ibu Bapak, kita perlu belajar mengenakan kacamata yang balance, punya dua sudut pandang. Sudut pandangnya seperti apa? Yang pertama adalah Alkitab itu adalah kumpulan 66 buku yang beda-beda. 66 buah, 66 macam buku yang berbeda-beda. Ya. Nah, kesulitannya kita melihat ini apa? Karena memang tidak kita bentuknya satu buku. Ya. Padahal dia sebenarnya enggak begitu. Ya. Buku Matius itu seperti satu buku ini dengan 28 bab. Bab itu pasal. Ya. Buku Markus itu adalah buku berikutnya dengan 16 bab, 16 pasal. Nah, ada yang panjang sampai 66 bab. Satu ya selebaran di bukan. Ya. Nah, tapi itu memang itulah kita. Jadi sebenarnya Alkitab itu lebih mirip perpustakaan sebenarnya daripada sebuah buku saja. Nah, Ibu Bapak di rumah kita punya buku banyak ya, macam-macam. Kita cuma punya satu kan buku kan di rumah kan macam-macam ya. Kita punya buku masak, ya, resep, ya. Lalu kita punya buku apa lagi? Buku sejarah, misalnya ya. Ada mungkin ada beberapa orang yang punya ensiklopedia beli buat anaknya di buat kecil, ya. Atau buku kamus. Kita punya buku lagu, ya, Hidup Jemaat, peta, atau kalau les piano punya partitur begitu. Lalu kita punya buku novel, ya, Harry Potter, buku komik, kita punya buku macam-macam. Nah, waktu kita ambil buku tertentu, sebenarnya kan kita nggak usah diajari, cuma kita tahu, oh saya sedang ambil buku apa. Dan itu mempengaruhi nanti cara kita atau pola pikir kita waktu membacanya. Betul ya? Anda baca Harry Potter kan tidak akan sama seperti saya ambil buku resep fusion food gitu ya. Beda dong. Kalau fusion food kita langsung cari mau masak apa, langsung tahu bahan sama caranya. Ya. Tapi kalau buku novel kan yang kita ambil kita bawa terus. Buku resep itu diambil, dia langsung ke halaman itu dan taruh lagi. Nggak ada orang baca bawa buku resep masuk kamar, apalagi bukan toilet sambil baca gitu. Tapi kalau novel bisa betul ya, karena itu bukunya lain, jenis bukunya lain. Nah, sebenarnya kita juga ada buku sejarah di dalam Alkitab, ya, Hakim-Hakim, Rut, Samuel, Raja-Raja, Tawar, itu buku sejarah. Lalu ada buku puji-pujian, Mazmur, ada buku puisi, Hidup Kamu, Khotbah, kumpulan perkataan-perkataan. Ada buku seperti biografi, tapi juga bukan biografi dia seperti ada ceritanya di dalam situ. Ya, misalnya kita Injil. Dan kitab yang berisi seperti undang-undang. Nah, itu buku yang Taiwan
Cuma pikiran kita tidak terbiasa membedakan itu. Sehingga kita baca misalnya ya 1 Korintus sama Mazmur sama aja. Betul ya? Nah, jadinya kecelakaan. Seperti tidak punya satu kepekaan. Saya sedang baca. Nah, maka untuk bisa membaca kitab dengan baik, kita perlu tahu kitab yang saya baca kitab apa. Ya, kalau namanya kitab surat, ya itu seperti kalau kita baca kumpulan suratnya orang, terus sekarang kumpulan email dijadikan buku. Ya, kita cuma baca dari pengirimnya doang, balasannya kan kita nggak lihat. Ya, kalau kita baca surat Paulus kan begitu ya, kita hanya baca dari dia. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia, dia menulis, cuma baca satu sisi kan, si jemaatnya respons apa kan kita nggak tahu. Nah, itu cara membaca. Tapi dari satu sisi itu kita bisa tahu, oh kira-kira maksudnya begini. Dan hubungan antara dia dan jemaatnya seperti apa. Kira-kira kan bisa ketemu. Nah, jadi waktu menafsir perlu punya pembedaan. Saya lagi baca buku. Dan tiap kita harus dihargai penulisannya. Masing-masing punya penulisan. Masing-masing punya teologinya sendiri, ajarannya sendiri. Kita baca 4 Injil aja, semuanya sama pesannya ya, cerita Tuhan Yesus. Tapi kadang itu ada nggak sama-samanya. Nah, nggak sama-samanya itu kadang, nggak semua, kadang-kadang. Ada penting. Ya. Contoh, cerita penyempalan Tuhan Yesus. Ya, dicatat beberapa kali. Tapi kalau Yohanes, itu dia secara khusus. Dia kayak seperti Tuhan Yesus, ya susunan teksnya begini. Tuhan Yesus ditanyain di dalam ruangan pengadilan itu 2 kali. Lalu diselingin Petrus menyangkal. Lalu baru Tuhan Yesus lagi ditanyain itu 3 kali. Nah, penulis yang lain nggak begitu. Yohanes tuh, kenapa? Nah, itu namanya dibuat film. Ya. Kalau film, shootnya waktu Yesus tanya, apakah kamu Mesias? Ya, saya orang ini. Apakah kamu Mesias? Ya, saya orang ini. Tahu Petrus lagi. Apakah kamu pengikut Yesus? Bukan, saya bukan. Jadi seperti mau ngapain? Kamu bandingkan Tuhan Yesus sama Petrus dan Petrus. Tapi itu kelimas. Jadi itu seperti kayak kasih pelajaran untuk Yesus aja mau mengakui apa namanya dirinya adalah Mesias yang berkorban bagi saya, bagi kita orang berdosa. Jadi kita orang berdosa sebenarnya tidak mau mengakui Yesus adalah. Apa itu sih? Karena komunitas Yohani itu menerima Injil Yohanes waktu itu, mereka sedang menghadapi tantangan. Kalau mengaku Yesus, bisa mati, bisa dibunuh. Nah, itu seperti cerita dikasih sama Yohanes supaya apa? Ya, supaya orang gimana kuat, supaya dia mengaku ya, seperti Yesus yang sudah mengaku untuk saya juga mau menjadi Kristus meskipun nantinya nyawa saya harus dilepas. Nah, jadi saudara melihat betapa saya belajar tentang yang ada di dalam. Jadi kita perlu menghargai tiap kita di dalam itu. Tapi yang berikut cara membaca yang harus seimbang ya. Selain Alkitab itu 66 buku yang terpisah-pisah, di saat yang bersamaan, Alkitab itu juga satu kisah yang utuh. Mungkin kata satu buku kurang tepat ya, tapi satu kisah yang utuh, satu kisah yang besar. Dari awalnya sampai akhirnya, Alkitab itu punya satu jalan cerita yang besar. Dan setiap kitab yang beda-beda itu harus dibaca sesuai dengan tempatnya dia di dalam jalan cerita yang besar. Ya. Nah, ini saya belum ketemu contoh yang lebih pas selain ini ya. Tapi saya udah sering tahu, oke ini mungkin semua orang udah bosan. Gak apa-apa nanti berikutnya saudara cerita aja. Nah, saudara kalau suka nonton film Avenger, ya Marvel Avenger, itu kita akan ketemu banyak tokoh di dalam cerita Avenger ya. Ada Hulk, ada Spider-Man, ada Captain America, ada Doctor Strange. Nah, ya, tokoh itu punya ceritanya sendiri-sendiri, punya filmnya masing-masing. Ya, bahkan ada yang filmnya tidak satu. Spider-Man itu film berapa? Banyak ya. Dan anehnya ya, kalau penggemar fanatik itu dia bisa tahu nonton misalnya filmnya terbitnya acak-ngacak gitu ya.
Misalnya tahun 2021 satu film, 2022 satu film, 2023 satu film. Kamu untuk menonton nanti bisa tahu harusnya ini dulu yang ditonton tahun yang belakang. Bisa begitu, bisa tahu. Ya, saya sih nggak bisa tahu, tapi ada anak-anak yang bisa tahu mungkin. Nah, tidak tokoh punya filmnya masing-masing, punya dunianya masing-masing, dan dunia beda-beda. Ya, kalau itu ya mana nggak tahu dunianya ya. Kalau Thor itu kan itu sudah zaman dulu sekali. Nah, kalau Spider-Man Amerika yang sekarang, kira-kira begitu. Tapi tiap tokoh-tokoh ini, mereka jadi berguna, jadi signifikan, jadi penting. Karena ceritanya diikat oleh satu-satu dalam cerita yang besar. Apa sih dalam cerita yang besar? Itu nanti semua superhero-nya kumpul menjadi kelompok namanya Avenger, kelompok para jagoan, melawan satu musuh bersama yang namanya Thanos. Thanos itu mau memusnahkan separuh penduduk. Nah, jadi nanti jagoan-jagoan ini semua mengalahkan Thanos. Nah, jadi Hulk itu filmnya ada 5, Spider-Man filmnya ada 7. Kalau dia tidak ada gabung sama Avenger lalu melawan Thanos, dia cuma jadi karakter yang oh ya udah karakter aja yang punya cerita dan hidup dia. Tapi nggak ada satu signifikan, nggak ada satu misi yang mereka lakukan bersama-sama. Dan tidak ada satu cerita yang mengikat itu semua. Nah, begitu juga dengan cerita Alkitab. Di Alkitab kan banyak tokoh, ada Abraham, ada Yusuf, ada Yunus, ada Daud. Dan ceritanya panjang-panjang. Abraham itu dari Kejadian 12 sampai 23. Ya, lalu Ishak dari 23 sampai 28. Yakub 28 sampai 50 dan Yusuf seterusnya. Dan Keluaran seluruhnya cerita Musa. Ngapain begitu panjang? Nah, bukan hanya kita mau kenalan dengan Abraham, dengan Yusuf, dengan Daud, bukan. Tapi semua tokoh ini diikat dengan satu cerita yang besar. Kita bicara Pak Tuhan Allah mau menyelamatkan dunia ini, mau menyelamatkan umatnya yang sudah rusak karena dosa melalui Yesus Kristus. Misinya Tuhan Allah mau menebus umatnya melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus yang dilahirkan dari bangsa Israel. Itu sebab cerita seluruh orang-orang Israel dan sejarahnya. Ya. Nah, Alkitab bisa kita pahami cerita besar ini dalam 4 babak. 4 babak. Nah, ini ada orang yang bagi cuma jadi 3, ada orang yang bagi jadi 6, bagi jadi 7, itu nggak apa-apa. Biasanya cuma di cabang-cabangnya aja, gitu ya. Tapi kalau saya bagi 4, kenapa? Karena 4 yang ini yang umum diterima oleh wawasan dunia reform. Ya, jadi penciptaan atau creation itu diceritakan di Kejadian 1 dan 2. Lalu fall, penjatuhan dalam dosa, itu Kejadian 3, dan puncaknya itu di Kejadian 11, nanti kita lihat misalnya negara Babel ya. Tapi sebenarnya gini ya Ibu Bapak, kalau ini kan peristiwanya ya, penciptaan itu Kejadian 1, penjatuhan itu Kejadian 3, ini peristiwanya. Tapi kalau temanya itu sendiri, tema penjatuhan dalam dosa saja, bukan hanya di Kejadian 3, nanti di seluruh Alkitab juga ada lagi. Nah, kalau temanya, tema dosa di PB juga masih ada, gitu ya. Nah, ini kalau peristiwanya hanya di teks-teks itu. Lalu penebusan. Nah, penebusan itu apa? Penebusan itu adalah upaya Tuhan mengembalikan rancangannya seperti awal. Mengembalikan rancangannya seperti sejak awal semula. Waktu dia ciptakan itu sungguh amat baik. Tidak ada dosa, tidak ada kesengsaraan, tidak ada penderitaan. Itu dikembalikan. Jadi sebenarnya penebusan itu kalau dalam bahasa Inggris bisa dibilang redemption, bisa dibilang restoration, bisa dibilang renewal. Nah, itu seperti kalau HP kita rusak atau komputer kita rusak, nanti biasanya satu kali ada pilihan reset factory settings. Pernah lihat begitu ya? Kembali ke setelan pabrik. Pernah lihat ya? Maksudnya apa? Kalau komputernya itu diperbaiki lagi kembali seperti awal pertama kali beli waktu belum ada masalah. Nah, penebusan itu Tuhan melakukan kembalikan kita ke setelan pabrik dan tanda kutip setelan pabriknya bagaimana? Sungguh amat baik. Yang berrelasi dengan Tuhan seterusnya dan selama-lamanya. Tapi kan dosa mengacaukan itu semua. Nah, kemudian Tuhan itu kembali seperti awal.
Nah, puncaknya memang waktu penebusan itu digerakkan dengan sempurna waktu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi proses pemulihan itu berlangsung terus sampai nanti endingnya kapan? Endingnya itu waktu Tuhan Yesus datang kembali ke kemuliaan, ya, atau disebut juga consummation. Tuhan Yesus akan datang dan memberikan kita langit dan bumi yang baru. Jadi langit dan bumi yang sekarang akan diperbaharui, diperbaiki seperti awal, dan Tuhan Yesus akan ada di sini bersama dengan kita seluruh umat percaya. Untuk yang tidak percaya, ya binasa, ya tidak ada di dalam langit dan bumi yang baru yang Tuhan. Ya. Nah, kalau ibu bapak perhatikan, kejadian 1-2 itu penciptaan sama Wahyu 21 dan 2 dan kemuliaan. Jadi awalnya sama endingnya banyak sama, banyak sama. Settingnya apa? Taman. Nah, langit dan bumi yang baru itu ada setting taman, ada setting kota juga. Sebenarnya nanti kejadian 4 juga ada setting kota, ya. Tapi kotanya itu sudah rusak karena dosa. Tapi di kejadian 22 seperti kotanya itu diperbaiki, jadi tidak berdosa. Jadi settingnya sama. Lalu dialiri 4 sungai. Ada kata-kata seperti itu. Ya. Kita ingat kan di kejadian juga ada yang dialiri 4 sungai. Nanti waktu itu bersatu. Nah, terus ada pohon, ya, di kejadian 1 itu ada pohon pertemuan, lalu ada pohon berlipat, dan di kemuliaan juga ada pohon. Ya. Nah, jadi ada pemilikan dan Tuhan tinggal bersama dengan umatnya. Maksudnya apa? Emang itu rancangannya Tuhan sejak awal. Ya, tapi karena dirusak oleh dosa, ya jadinya kacau balau. Nah, tapi luar biasanya kan rencana Tuhan tidak gagal oleh dosa kita. Rencana Tuhan tidak gagal oleh perlawanan pemberontakan manusia. Tuhan melakukan penebusan pemulihan. Nah, ini Tuhan bahwa jadi seluruh Alkitab cerita besarnya adalah tokoh-tokoh yang ada itu menceritakan semua tokoh kan berdosa kan menceritakan kejahatan. Tapi juga tokoh-tokoh dipakai Tuhan, misalnya Abraham melahirkan bangsa Israel, itu ya. Nah itu nanti dipakai Tuhan untuk menjadi alat penebus. Nah kalau mau disederhanakan 4 babak ini pakai 4 kursi, ya. Coba kita keadaan ya. Jadi Tuhan Allah menciptakan segala sesuatunya itu kan baik, ya baik. Baik itu kejadian 1-2, tidak ada dosa, tidak ada virus, tidak ada satu penyakit, ya baik. Ya. Tapi kemudian ciptaan itu jatuh ke dalam dosa, sehingga segala sesuatu jadi jahat, jadi buruk. Tapi Tuhan tidak membiarkan rencananya gagal. Ya, lalu Tuhan melakukan namanya pembaharuan penebusan, jadi baru. Ya, sampai nantinya akan menjadi sempurna. Ya, nah sempurna sama yang pertama itu sama. Nah, persoalannya itu kalau itu Bapak perhatikan ya, di dalam gereja, ini mau semua mau gereja, masuk kosannya termasuk mana-mana. Kita paling sering dari yang terbaik jahat baru sempurna. Kita paling sering khotbah yang mana? Baru? Berapa lagi? Jahat sering nggak? Sering ya. Baru sering. Baik sering nggak? Sempurna sering banget ya? Jarang ya. Kemudian kekekalan, bagaimana nanti Tuhan memberikan jarang ya. Kadang kita cuma khotbahin soal jahat sama manusia berdosa Tuhan Yesus menebus. Manusia berdosa Tuhan Yesus menebus, begitu ya. Tidak salah, tapi ditonton. Paling belakangnya nggak usah ditonton, tengah-tengahnya aja gitu. Nah coba
Apa dampak? Apa dampak teologi Kristen? Kalau fungsi baiknya kita buang. Kejadian 1 dan 2 buang lagi. Langsung masuk lagi kejadian 3. Apa dampak kekristenan? Ada yang menjawab? Silakan, Pak. Kekristenan akan runtuh. Kenapa? Kekristenan akan runtuh. Runtuhnya gimana? Karena di situ teman Kristen berdiri atas minta untuk tunggal. Ya, Allahnya nggak ada ya. Tiba-tiba permulaannya langsung manusia yang dalam urusan. Kalau kejadian 1 dan 2, ulang-ulangnya apa? Oh, Allah dulu, manusia itu belum ada. Kalau kejadian 1 dan 2 dibuang, jadi dasarnya iman Kristen kita adalah manusia berdosa. Itu sangat saya tidak ada garisnya. Betul ya? Apa lagi? Kalau cerita baik, yang dibuang. Mengabaikan dosa. Tapi ada kejadian 3 dan dosa. Tuhan hanya menciptakan dari depan. Jadi begini, mungkin saya tangkap dari bukti ya, dari dosa. Seriusnya dosa, nggak kelihatan. Kenapa? Yang ideal baik kita ada. Betul ya? Sekarang ini, kalau anak sekolah kan ada disebut dengan KKN. Kriteria kelulusan minimal ya. Angka lulusnya minimal 6 misalnya 6. 6 itu udah minimal. Nah, kita tahu dari mana anak kita matematikanya lemah atau kuat, kita tahu dari mana? Kalau nggak ada standar, nggak ada yang ideal, dia dapat 2, kita tahu dari mana 2 itu bagus gitu kan? Jelas ya? Kalau nggak ada yang sungguh amat baiknya yang pertama, tahu dari mana dosa itu? Apalagi yang lain? Kalau baiknya dibuang, silakan. Kita akan tidak tahu masa depan pencipta. Betul, kita nggak tahu master plan-nya. Kita nggak tahu master plan. Kalau kita mau membangun, kan gambar itu harus ada. Kalau nggak ada grup itu buat apa? Nggak jadi jalan ceritanya nggak jalan. Dan kita tidak akan tahu bahwa manusia itu gambar dan rupa alam. Ya, karena dari awal dikasihnya dalam dosa. Kalau yang ini dibuang, ya. Dan kalau ini dipakai mesti baik ya, taruh dengan lengkap, kita tahu kekristenan dalam rancangan Allah yang pertama itu juga itu baik. Adanya manusia itu baik. Adanya pernikahan itu baik. Perintah untuk bekerja itu baik. Ya, Tuhan kasih penuhilah bumi taklukkanlah itu berkuasa atas bumi dan seterusnya. Itu kan sebelum jatuh dalam dosa. Ya. Nah, sekarang kalau sempurnanya kita buang, ya, kalau sempurnanya kita buang, manusia Tuhan ciptakan segala sesuatunya indah, baik, terus jatuh dalam dosa, terus Yesus menebus. Nah, di situ aja. Gak ada nanti Yesus akan datang kembali. Gak ada pemulihan ciptaan seperti awal lagi sebelum ada. Apa dampaknya pada kekristenan? Nah, ada tujuan, ada apa? Kita udah percaya Yesus itu apa? Apalagi? Ada lagi? Kalau yang sempurnanya dibuang, dampaknya apa? Kita ngerasa di sini yang terbaik. Kita merasa di sini yang terbaik. Ya, udah gini aja. Padahal Tuhan tahu kita nanti tujuan akhirnya akan ada langit dan bumi yang dan kekristenan bisa jadi juga akan sangat self-centered. Kenapa? Karena kita berpikir begini loh, ya udah saya jangan Yesus, tapi saya percaya Yesus kok, udah beres. Anda tak pedulikan lagi lingkungan yang masih rusak karena pemanasan global, karena pembangunan liar. Tidak peduli lagi akan keseluruhan cepat. Karena apa? Saya nggak bisa. Padahal kan panggilan orang Kristen bukan hanya itu.
Kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, harusnya kita juga mengusahakan pemulihan langit dan bumi, pemulihan langit dan bumi sekarang ini, sampai nanti langit dan bumi baru datang. Oke? Nah, sampai di sini ada respons, ada tanggapan, ada pertanyaan, silakan. Ada? Yang ada aja. Kalau nggak ada, jadi juga nggak apa-apa ya. Jangan diada-ada. Kalau ada boleh. Kalau belum ya nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi ibu bapak kita mengerti PL dan PB. Itu apa kalau nonton film ya, drama ya. Itu seperti 2 season. 2 season. Ya. Saya senang Squid Game ya. Nah, Squid Game itu kan ada season 1. Ya. Nah, tahun 2021. Karena ada season 2. Kalau nonton langsung season 2 bisa lihat enggak? Ya bisa, tapi tebak-tebak nggak komplit, ngerti. Jadi sama kalau Anda baca PD 2, ya bisa ngerti. PD-nya mah bisa ngerti, tapi nggak komplit. Ya. Nah, jadi PL dan PD itu kayak satu drama dengan 2 sisi. 2 apa ya? Ya di dalam satu season itu nanti banyak episode kan. Nah, kira-kira begitu. Nah, oke. Bagaimana kita bisa membaca Alkitab secara keseluruhan? Ini saya cepat aja, nanti PPT-nya dikasih. Jadi ibu bapak silakan nanti lihat yang tidak dikasih kanan ya. Bagaimana kita bisa yakin kalau kita bisa baca PL dan PB sebagai satu kesimpulannya? Karena kita percaya seluruh Alkitab yang 66 diinspirasikan oleh Allah yang satu dan Allah yang sama. Allah yang sama yang menginspirasikan Musa tulis kitab Taurat, dia juga Allah yang sama yang menginspirasikan Paulus nanti tulis surat. Allah yang sama memberi inspirasi. Nah, lalu seluruh Alkitab itu utuh dalam keseluruhan ceritanya, tidak saling melawan, ya, tidak saling melawan. Ada yang disebut dengan paradoks di dalam Alkitab. Paradoks itu kayak bertentangan, tapi bukan kontradiksi, dia bertentangan, tapi emang maksudnya begitu. Contohnya bagaimana? Contoh ya, paradoks di dalam Alkitab begitu. Kalau kamu mau menjadi besar, kamu harus menjadi kecil, menjadi pelayan. Nah, itu namanya paradoks. Ya, seperti kayak balik gitu, tapi bukan pertentangan. Nah, di dalam Alkitab ada paradoks, tapi tidak ada kontradiksi. Kontradiksi itu kalau si A punya kesaksian yang keliru sama si B. Contohnya di dalam pengadilan, saya dan Pak Ferry memberi kesaksian terhadap Pak Hussein. Saya bilang Pak Hussein bukan pelaku. Saya bilang Pak Hussein pelaku. Itu kontradiksi. Dan Alkitab tidak begitu. Semua Alkitab menyaksikan Yesus adalah Mesias, Juru Selamat. Saksiannya betul. Ya. Lalu Alkitab itu adalah penafsir terbaik bagi dirinya sendiri. Nah, kalau ibu bapak baca keseluruhan Alkitab, kan khususnya PB ya, kalau baca PB, kita melihat banyak sekali penulis PB memakai PL sebagai sumber rujukan. Kutipan, rujukan, atau ceritanya dimirikin, kembali. Contoh, Injil Matius. Dia pakai bisa keluar, kita keluar. Jadi dia susun ceritanya, ikutin cara Musa. Injil Lukas misalnya, dimulai dengan seorang wanita yang menangis karena tidak punya anak. Karena kalau ini tidak apa, satu kitab lain yang dibuka dengan perempuan yang menangis karena tidak punya anak. Itu Samuel ya, cerita Hana. Itu bukan tempat Elisabeth. Itu dimiripkan. Jadi Lukas itu mau kasih tunjuk. Waktu zamannya satu Samuel itu kan krisis, nggak ada raja. Ya. Orang Israel itu jadi tidak punya raja. Dan Hana itu nangis kita anak, lalu Tuhan kasih dia Samuel. Samuel awalnya nanti Samuel akan mengurapi raja-raja Israel. Nah, jadi seperti di Lukas bukan dengan krisis yang sama. Tidak ada raja. Nah, jadi yang akan kasih lihat Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi Mesias Kristus yang adalah. Nah, banyak penulis PB pakai PL untuk jadi sumber referensi. Paulus, banyak banget Paulus kutip Yesaya, kutip
kita keluar, macam-macam. Ya, jadi kita perlu baca Alkitab secara utuh supaya apa? Supaya bisa menafsir dengan baik. Kalau Paulus saja baca PL, kita nggak mau baca PL. Paulus saja baca. Ya. Nah, dan juga seluruh kita punya jalan cerita yang sama kan. Oke, nah sekarang saya langsung masuk ke cara praktis saja karena waktu. Jadi bagaimana cara menafsir Alkitab secara disebutnya Christosentris ya, menemukan Kristus di dalam Alkitab. Senternya itu Kristus, senternya berita Injil. Caranya bagaimana? Caranya adalah begini. Yang pertama tentu kita baca ceritanya itu satu cerita. Kita mesti ngerti dulu ini cerita apa. Yang di PL-nya ya, yang di PL-nya kita mesti ngerti dulu cerita apa. Contoh, saya ada latihan, tapi yang saya bahas ini bukan yang saya latihan ya. Enggak nanti kurang. Dapat ayatnya udah terbahas. Nah. Kita sederhana aja, kita coba pakai cerita Daud dan Goliat dulu ya. Daud dan Goliat kan semuanya tahu ya. Nah, kita mesti ngerti dulu cerita Daud dan Goliat. Apa sih yang disampaikan oleh penulisnya? Itu ada di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 1 Samuel pasal 16 atau 17 ya. 17. 1 Samuel pasal 17 itu ya. Tentang Daud dan Goliat. Nah, kita mesti tahu kan ceritanya dulu. Siapa yang menulis ini? Samuel. Ya, karena kita pun tidak sadar. Bacanya atau penerimanya siapa? Nah, ini banyak pendapat. Tapi ini tahu pendapatnya dari mana? Gampang, dari internet. Bukannya Sabda. Ya, sabda.org. Bukan di situ. Latar belakang 1 Samuel. Ada sebetulnya. Ya. Bisa jadi, kitab 1 Samuel ini dituliskan untuk orang-orang Israel yang baru keluar dari pembuangan. Ada dugaan seperti itu. Kenapa? Ini kan mereka habis ditawan, dibuang ke Babel, ditarik dari tanah Kanaan, tinggal di Babel jadi budak. Kenapa mereka harus tahu lagi sejarah mereka? Dan karena itu kalau jadi budak itu berinfeksi. Dia nggak lupa sejarah dia siapa. Ya pikirannya dia budak kan terus budak gitu ya. Nah, jadi begitu keluar dari perbudakan, harus tahu sejarah bangsa kita. Kita bukan budak, kita bangsa melihat. Nah, maka dikasih tahu lah kita sejarah. Kan gitu. Ya. Nah, lalu peristiwa terjadi apa? Ada seorang bernama Daud, anaknya Yesai, orang yang lemah, orang yang kecil tidak dipandang, dilawan, ditantang oleh tentara Filistin. Filistin itu siapa? Filistin itu bangsa yang tidak kenal Tuhan, bangsa yang jahat sekali. Ditantang lawan, ayo kamu bisa kalahkan saya. Nah, ini musuh yang Tuhan ini bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, lalu apa yang ceritain apa? Daud bilang, saya maju bukan dengan pedang, bukan dengan lemih, tapi dengan nama Tuhan semesta alam. Nah, akhirnya ajarannya seperti di sini. Ajaran yang mereka tahu kepada pembaca, kisah itu saja ya. Itu adalah Tuhan melindungi Tuhan. Jadi Tuhan melindungi orang-orang kita. Nah, apa kaitannya dengan Tuhan Yesus? Nah, kita masuk ke tahap yang kedua. Coba kita tanya, ya tanyakan. Ini nggak semua jawabannya ada. Ya kalau ada, ya udah. Kalau nggak ada, itu nggak apa-apa juga, gitu ya. Nah, apa persamaan tokoh di dalam ceritanya dengan Tuhan Yesus? Daud ada samanya nggak? Persamaan Daud dengan Tuhan Yesus apa? Ya, menjadi perwakilan bangsanya. Ya, oke. Apa lagi? Apa persamaannya? Yesus juga tidak disalahkan karena dia harus lain dipahami. Ya, betul. Jadi penghinaan itu ya. Ada persamaan itu, tidak dipandang penghinaan kecil. Apa lagi?
persamaannya. Yesus juga adalah keturunan Daud. Ya, Yesus keturunan Daud. Kalau gue lihat ada persamaannya nggak dengan Tuhan Yesus? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, perbedaannya Daud dengan Yesus perbedaannya. Ya, nantinya Daud akan jatuh ke dalam dosa, tapi Yesus enggak. Oke. Kalau di teks itu aja kita fokus ada nggak? Kadang perbedaan ini nggak harus sifatnya kontras sekali. Jangan Daud A, Yesus B, enggak. Tapi bisa sifatnya lebih baik. Yesus lebih baik, Yesus lebih sempurna. Ya. Nah, apa yang tokoh ini gagal untuk lakukan, lalu Yesus berhasil lakukan dalam hidupnya. Nah, itu tadi karena dijawab Daud ada jatuh dalam dosa, tapi Yesus tidak. Gitu ya. Nah, tapi itu juga bisa, misalnya ya, sederhana kesamaan antara Daud dan kisah ini, bagaimana kisah ini menunjukkan kita tentang Tuhan Yesus. Salah satunya adalah mungkin seperti Daud yang menang melawan Goliat, ya itu adalah yang jadi bayang-bayang. Tuhan Yesus juga menang melawan iblis, menang melawan dosa, memberikan kemenangan bagi umatnya. Ya. Nah, jadi kita menafsirnya ini dengan satu perspektif gini. Kalau kita lagi jalan, kita suka lihat papan begini ya, rest area 500 meter. Nah, kita tahu ini sebentar lagi saya bisa ke toilet 500 meter. Tapi ada nggak ibu bapak yang begitu lihat ini rest area 500 meter, langsung parkir di situ, langsung pipis di situ? Nggak ada. Kita tunggu nanti. Kenapa? Karena kita tahu ini cuma tanda penunjuk sesuatu yang di depan nanti. Begitu ya. Nah, tokoh-tokoh kisah-kisah IPL itu adalah penunjuk untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu Tuhan Yesus. Nanti petunjuk untuk Tuhan Yesus. Bukan si tokoh itu yang jadi pusat, tapi kisah Tuhan Yesus. Begitu juga hidup kita sebagai orang Kristen, harusnya kita jadi penunjuk itu, menunjukkan dunia tentang Tuhan Yesus. Cerita Injil belum selesai. Nanti puncaknya disempurna. Sekarang udah sempurna belum? Belum. Sekarang masih baru pembaharuan. Nah, kita ada di dalamnya. Langit dan bumi yang baru kan belum datang, masih akan datang. Ya. Nah, kita yang ada di dalam proses babak pembaharuan ini, biarlah kita juga jadi penunjuk orang kepada Yesus. Bukan kepada saya, tetapi kepada ya.